Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aventador 007. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah Bil Asanid Al-Alawiyah. Di dalam kitab ini dituliskan sanad keilmuan riwayat sahihain yang dimiliki Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Salah satunya dari jalur Sada Al-Ba'alawi, dari imam-imam besar mereka. Di antaranya adalah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Sumaid, dan Habib Salim bin Hafid bin Abdullah bin Syekh Abi Bakar bin Salim, dan Habib Muhammad bin Hadi As-Sikaf, dan Habib Abdullah bin Tahir Al-Haddad, dan saudaranya yaitu Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Ini Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad yang oleh Aziz Syazuli si Ihya Salafi juga. Mereka ini melecehkan Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad seolah-olah Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad ini pembohong, pemalsu sejarah. Ini sanad keilmuan dari ulama-ulama Nusantara, wabil khusus ulama-ulama NU. Ini nyambung ke beliau juga. Bagaimana kalau di antara sanad keilmuannya itu ada pembohongnya? Ya, semua para imam ini sumbernya dari seorang muhaddis dan al-musnid dari Hadramaut, yaitu Al-Habib Muhammad bin Salim Asri. Dan silsilah keilmuan ini disebut sebagai silsilah Adz-Dzahabiyah. Silsilah keilmuan dari Al-Habib Muhammad bin Salim Asri ini nyampe kepada Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, yang mana Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mendapatkan ijazah hirqahnya, juga sanadnya sampai kepada Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus sanadnya itu juga bersambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Bakar As-Sakran, yang 2 tahun ini dihina-hina oleh sekte Ihmadiyah ini, dikatakan sebagai pemalsu, dikatakan sebagai pencangkok, dikatakan sebagai pembohong. Ini bagaimana? Ini kan sama dengan mematahkan silsilah keilmuan ulama-ulama Nusantara. Kemudian sanadnya itu juga bersambung kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Berarti sanad keilmuan Kiai NU juga sampai kepada Al-Faqih Muqaddam, yang kemarin dihina-hina oleh kelompok Ihmadiyah ini, oleh Qori, oleh Imad, oleh Aziz Syazuli, oleh Ihya, dijadikan bahan lelucon dan lain-lain. Beliau bahkan musannifur rijal yang sumber keilmuannya dari beliau ini, ilmunya dipakai oleh ribuan ulama. Coba hitung aja berapa murid dari Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Di mana aja murid mereka? Bukan hanya di Indonesia, di Maroko, di Saudi, di Tunis, di Mesir, di Hadramaut, hampir di semua negara-negara muslim ada murid dari Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dan ini sanadnya dari Al-Faqih Al-Muqaddam, dan semua madfunun biturbah Zambal, dimakamkan di pemakaman Zambal di Tarim. Makanya ketika orang-orang bertawassul, ya Tarim wa ahlaha, itu yang dimaksud mereka ini, bertawassul kepada imah ini, yang oleh imah dikatakan haram, mengatakan ya Tarim wa ahlaha. Mana kabupaten mana? Cari di peta Indonesia ndak ada. Ndak boleh itu bangsa Indonesia nyanyi-nyanyi sebuah kota, meninggikan sebuah kota dari kota-kota yang ada di Indonesia. Yang harus ditinggikan adalah Banda Aceh, Medan, Jambi, Riau, Lampung, Maluku, Sulawesi. Begitu yang harus ditinggikan oleh bangsa Indonesia, yang harus dinyanyikan oleh bangsa Indonesia. Karena nyanyi-nyanyi begitu sihir untuk anak-anak kita, kemudian untuk menjadi bangsa inferior. Seakan-akan kota saja kita lebih mencintai kota lain yang bukan kota di Indonesia daripada kota kita, daripada Serang kita, Tangerang kita, Malang kita, Gresik kita, Solo kita. Masa haram bertawasul kepada para imam-imam yang sanad keilmuan ulama-ulama Nusantara nyambung kepada mereka ini? Masa haram? Dan sanad keilmuan Al-Faqih Al-Muqaddam didapat dari Al-Imam Ali bin Muhammad bin Jadid. Ini dari cucu Imam Jadid bin Imam Ubaidillah, yang beberapa waktu yang lalu kita ungkap manuskrip yang pasti lebih dulu daripada Syajaratul Mubarakah, yang waktu itu Imad mengatakan kalau ada yang lebih tua dari Syajaratul Mubarakah dia akan taslim. Ketika ditunjukkan manuskrip ijazah Sunan Tirmidzi yang tahunnya lebih dulu daripada Syajaratul Mubarakah, dia bukan taslim tapi malah mengelak dan mengatakan bahwa manuskrip itu palsu tanpa bisa membuktikan kepalsuannya di mana. Harusnya kan kalau dia mengatakan itu palsu, berarti dia pernah melihat, menyentuh dan menguji karbon manuskrip itu, bukan hanya sekedar lihat di internet lalu dilihat wah ini bisa mengalahkan dia lalu disebarkan informasi palsu bahwa manuskrip ini palsu. Itulah kecurangan dan kelicikan dari Imad. Dan beliau ini mendapatkan dari Al-Hafidh Abi Abdillah Muhammad bin Ismail dan seterusnya sampai kepada Imam Bukhari, dan juga tentang Sahih Muslim.
Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki juga mendapatkan salah satunya dari jalur Thariqah Ba'alawi, dari jalur Al-Habib Muhammad bin Salim Asri. Dan silsilah ini juga sampai kepada Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang dihina-hina oleh sekte Ihmadiyah. Dan silsilah itu terus nyambung kepada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam mendapatkan ijazah dari Al-Hafidh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Dan seterusnya sampai kepada Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Abi Saif juga. Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid ini mendapatkan ijazah Sunan Tirmidzi, mendapatkan ijazah Sahih Bukhari, mendapatkan ijazah Sahih Muslim, dan juga dari jalur Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Abil Saif. Ya, oke. Ini berarti sinkron dengan manuskrip yang pernah kita ungkap dulu, dan juga manuskrip ini. Ini adalah manuskrip ijazah Sahih Muslim yang dimiliki oleh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Jadi seperti itu. Nah, kalau Imad memfitnah nasab Ba'alawi batal, bahkan memfitnah para a'immah Sadatina Al-Ba'alawi, yang di situ Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki mengambil sanad keilmuan dari mereka, dan di antara mereka ada yang oleh Imad dikatakan sebagai pembohong, pemalsu sejarah, pencangkok nasab. Anda bisa nilai sendiri seperti apa sanad keilmuan dari para ulama-ulama Nusantara jadinya. Jadi isi dari kelompok sekte Ihmadiyah ini memang diisi oleh gerombolan orang-orang jahil yang sama sekali tidak punya keilmuan tentang sejarah, tentang ilmu nasab, gak punya ilmu apa-apa. Bisanya karena hasad, hasud, iri, dengki, mereka memfitnah nasab Sada Ba'alawi, dikatakan sebagai nasabnya palsu. Kemudian para a'immah dari Sada Ba'alawi ini difitnah sebagai pemalsu sejarah, difitnah sebagai pencangkok nasab, dan lain-lain. Tidak lain, justru sebenarnya mereka ini sedang berusaha merobohkan sanad keilmuan ulama-ulama NU itu sendiri. Na'udzubillah. Oke, saya akhiri sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.